mengajar di kelas? Saat ini mengajar di kelas 2. Di kelas 2. Ya, di kelas 2 ini ibu ada ya anak yang ABKM? Di kelas 2 ada, satu kelas itu ada 2. Ada 2. Ini saya butuhnya 1 Bu. Oh gitu ya. Terindikasi seperti apa Bu yang saya ingin wawancara ini? Iya, kalau kebetulan kan kalau di kelas saya itu yang satu itu dia autis, yang satu laginya itu kan slow learner. Ya, Slow learner itu apa tuh? Dia lambat belajar. Seperti itu. Kalau untuk yang autis ciri-cirinya seperti apa Bu? Kalau yang di dalam kelas ini dia lebih sibuk untuk dirinya sendiri. Jadi untuk sosialisasi ke teman-temannya, jadi teman-temannya mau bagaimana dia tidak peduli. Tidak peduli ya, punya dirinya sendiri berarti ya. Kadang dia juga suka mengeluarkan bunyi-bunyinya. Dia suka berdendam ya gitu. Kalau biasanya. Jadi di dalam pembelajarannya juga ya sulit lah untuk menangkapnya. Beda sama. Tapi kalau untuk menggerakkan badan juga Bu ya? Kalau untuk pergerakan nggak ada masalah. Berarti lebih berdendam ya? Itu lebih kelihatan kalau untuk anak yang ada di kelas ini. Sama fokusnya juga tatapan matanya itu. Iya betul ya. Tidak memandang kita ya. Jadi benar-benar tidak memperhatikan kita apa yang kita terangkan di depan kelas. Terus egonya juga, jadi dia susah untuk memahami kalau misalnya ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Untuk aturan-aturan itu dia belum begitu paham. Berarti kalau untuk TikTok kenapa nggak boleh bisa Bu ya? Jadi kalau misalkan ayo kamu duduk jangan-jangan kenapa tidak boleh jalannya? Jadi bagi dia tuh semuanya itu ya kenapa gitu. Karena nggak kita jelasin juga dia kenapa gitu. Berarti autisnya masih ringan Bu ya? Autisnya masih ringan. Kemudian kalau untuk teman-temannya gimana Bu menanggapi hal yang seperti ini gitu? Jadi ditemani atau menghindar? Kalau adik ini sendiri berteman kalau sosialisasi dia. Saya malah meminta teman-temannya, ayo ajak main kayak gitu. Kita bermain bersama-sama masalah. Cuman memang hanya di dalam pembelajaran ya harus difokuskan, dibimbing lebih daripada teman-temannya. Berarti nanti ketika memang ada tes ya, itu dibedakan Bu ya? Untuk soal kemampuan soalnya itu dibedakan, juga saat mengerjakan juga kami bawa ke ruangan yang berbeda. Seperti itu ya. Tapi tidak sendiri, bersama dengan teman-teman yang punya kebutuhan yang berbeda. Itu ada kita punya satu ruangan khusus. Itu belum perlu shadow ya? Shadow teacher enggak? Jadi benar-benar mereka anak-anak autis di sini, anak-anak inklusi di sini yang belajar sama, materinya semua sama. Hanya yang dibedakan itu apalagi saat pemberian materi sama asesmennya lah yang beda untuk anak ini. Iya betul. Waktu awal daftar orang tua sudah care ya memberikan info anak-anak saya berkebutuhan seperti ini gitu. Jadi sekolah dan guru pun aware juga ya menerima ya. Karena saat PPDB di sini kan kita harus kita tanya kan saat wawancara anak itu diajar, lalu kita tanya kalau misalkan anak kita harus dibawa kan kelihatan langsung ya. Kita tanya ke orang tuanya kalau ada kejanggalan apa kita minta untuk hasil tes psikolognya, jadi nggak langsung kita ngecap anak itu. Betul karena kita juga ilmunya belum sampai ke sana ya, biasanya belum ahli ya. Betul. Nih Bu, kalau untuk kebiasaan di kelas ketika berinteraksi bersama teman yang misalnya ada yang dia tidak senangi gitu, ada yang dia tidak nyaman, itu bagaimana reaksinya? Menangis kah atau seperti apa? Anak aku ini masih termasuk yang tantrum. Jadi misalkan saat dia tidak suka atau apa, dia marah langsung. Dia marah. Tapi kebetulan marahnya keseringan itu dia nggak menyakiti temannya. Ke badannya sendiri berarti? Lebih ke saya, dia akan nanya kan kenapa gitu, kita jelasin dia nggak terima, dia bisa mukul kita. Gurunya malah gitu ya. Dia nangis, dia teriak juga dia. Tapi teman-teman sudah paham ya, dan tidak yang kenapa sih gitu, kenapa? Kalau kerjaan kan yang kelas 2, jadi saya pun nggak pernah kasih tahu teman kalian yang ini kan kita nggak boleh kasih tahu anak ini ABK berapa, nggak
Iya, iya. Jadi saya membiarkan mereka ya berbaur lah Berinteraksi biasa ya, berinteraksi tanpa membedakan itu yang ini lain kan. Berarti ke orang tua murid yang lain pun sekolah tidak memberitahu info. Kalau misalkan sosialisasi untuk sekolah kita Orang tua. menerima sekolah inklusi, orang tua tahu. Oh paham ya, Tahu betul, ya betul. kan kita sosialisasikan kalau sekolah kita ini termasuk SPPI Menerima. gitu, sekolah yang menerima siswa inklusi. Iya. Disosialisasikan, tapi kan enggak kita sosialisasikan. Iya, ini lo anaknya, ini namanya enggak ya, Bu, dirahasiakan ya seperti itu ya. Kemudian tadi teman juga sudah aware ya gitu ke temannya ini gitu bahwa ayo ajak main seperti teman biasa gitu, dan ketika memang sedang mengalami tantrum teman-teman sudah paham. Ada satu dua yang enggak Ya, karena kelas kedua kita kan kebetulan saya misalkan terlalu fokus ke dianya satu hari, namanya anak kelas 2 kadang nanya kok ibu ini dia terus Iya, gitu, betul. kok dia terus Bu? Terus gitu ya. Kan mereka masih ada tanda tanya seperti untuk anak kelas 2. Jadi Tapi saya akan kasih tahu temannya kan lagi bersedih, jadi ibu diemin dulu ya kalian nggak pernah sedih pernah, tapi saya gitu aja, jadi tanpa memberitahu ini kan teman kalian kan ABK enggak, so apa sebisa mungkin kan kita juga Baik, mohon maaf Pak Syahrul, sepertinya rekaman saat saya memberikan trik kepada Bu Merina untuk menambah daya konsentrasi anak murid ABK-nya yang ada di kelas tidak terekam. Jadi mungkin saya jelaskan di sini. Jadi saat itu saat wawancara saya memberikan 2 trik kepada Bu Merina untuk melakukan treatment menambah konsentrasi dari muridnya tersebut, yaitu pertama dengan kegiatan memberikan 2 buah gambar lingkaran sebesar 10 cm, dan Bu Merina ini saya sarankan untuk meminta muridnya tersebut mewarnai 2 lingkaran tersebut, dan ini dilakukan pada 1 hari, tidak dibatasi waktunya. Kemudian jeda 3 hari kemudian Bu Merina ini memberikan kembali 2 gambar tersebut, dan setelah seminggu dalam waktu 3 kali pemberian kepada muridnya untuk diwarnai lingkaran tersebut, bisa dilihat apakah semakin baik hasil dari warna muridnya Bu Merina tersebut. Jika memang semakin baik, insya Allah daya konsentrasi anak tersebut akan lebih baik, begitu Pak. Kemudian trik yang kedua yaitu dengan cara brain gamesnya ini angka 8 seperti kemudian digambarkan di sebuah kertas. Kemudian Bu Merina ini saya minta untuk muridnya menuliskan angka 8 tersebut secara teratur di sebuah meja Pak ya gitu. Jadi dengan menggerakkan jari anak tersebut di angka 8 secara teratur, dan itu pun dilakukan setelah anak Bu Merina tersebut mewarnai 2 lingkaran. Jadi dalam jangka seminggu itu diberikan selama 3 kali pemberian, dan bisa diatur oleh Bu Merina kapan jedanya akan diberikan. Yang terpenting dalam satu kegiatan dan kegiatan lain itu berjarak 1-2 hari. Begitu, insya Allah bisa menambah daya konsentrasi dari anak ABK yang ada di kelas Bu Merina. Terima kasih, itu saja Pak hasil wawancara saya kepada Bu Merina. Kurang lebihnya saya memohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.